Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan banyak rezeki yang kita terima. Mudah-mudahan kita mampu mensyukuri semua apa yang sudah diberikan oleh Allah, sehingga kalau kita sudah mampu mensyukuri, berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah bukan malah berhenti, tapi Allah akan menambah dengan nikmat-nikmat yang lain. Sebagaimana yang Allah firmankan, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu mau bersyukur, mau berterima kasih atas nikmat yang sudah Allah berikan kepadamu, maka la azidannakum. Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain. Para pemirsa yang berbahagia, rezeki seringkali diidentikan dengan uang, sehingga kalau orang nggak punya uang, namanya tidak punya rezeki. Padahal yang bukan termasuk uang itu juga rezeki kita. Bahkan uang itu menjadi bukan rezeki yang utama lagi ketika dia diberikan oleh Allah rezeki yang lain. Satu contoh misalnya, ketika seseorang itu diberikan oleh Allah rezeki sehat, dan rezeki itu dicabut, dia sakit, dia punya banyak uang, dia berobat belum juga sembuh, oleh dokter nggak boleh makan apapun kecuali makanan-makanan tertentu yang dia sendiri sebenarnya enak atau nggak suka dengan makanan itu. Apa artinya uang itu? Menjadi tidak berharga lagi. Sehingga yang dia butuhkan rezeki saat itu adalah rezeki kesehatan. Ada rezeki waktu, ya, ada rezeki waktu ketika seseorang itu nggak dikasih rezeki oleh Allah untuk memiliki waktu yang cukup, sehingga hari-harinya itu disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang dia sendiri itu seringkali merasa capek dengan kegiatan itu, sehingga dia merasa butuh untuk istirahat saja dia tidak punya. Dia merasa bahwa 24 jam sehari itu nggak cukup, ya, sehingga orang ini apa? Orang ini yang tidak diberikan oleh Allah yang namanya rezeki waktu. Sementara kita ini kadang-kadang dikasih rezeki waktu berlebihan, nunggu maghrib aja terasa kelamaan, ya. Kembali kepada rezeki tadi, bagaimana cara kita itu mengelola rezeki yang baik yang sudah diberikan oleh Allah. Ingat, rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki itu ada rezeki waktu, rezeki kesehatan, juga rezeki atau nikmat-nikmat yang lain. Itu yang diberikan oleh Allah. Bagaimana agar rezeki itu bukan hanya bisa bermanfaat bagi kita dan terus bertambah. Maka sehingga ada orang itu kaya semakin kaya itu karena apa? Dia pandai mengelolanya. Mengapa orang miskin semakin miskin? Karena dia tidak apa? Dia tidak pandai mengelola bagaimana dia bangkit dari kemiskinannya. Dia hanya pandai mengelola kemiskinannya sehingga tambah lama ya tetap tambah miskin. Kalau Nabiullah Yusuf alaihissalam itu pernah mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengelola uang atau rezeki yang Allah berikan kepada kita. Itu kita disuruh membagi 3, ya. Yang pertama kita boleh, pokoknya 3 itu harus ada, entah sepertiga atau 60%, 20%, atau pokoknya 3 ini ada, ya. Yang pertama adalah untuk kebutuhan kita sehari-hari, untuk makan, karena kita di dunia ya butuh makan, butuh pakaian, dan rezeki kita sebagian kita gunakan untuk itu. Ingat, sepertiga harus ada, ya, bukan sepertiga dari jumlah total itu aja. Artinya apa? Jangan dihabiskan, karena masih ada 2, ya, ada 2. Yang kedua apa? Ditabung, harus ada yang ditabung, ya. Dan yang ketiga harus ada yang disedekahkan. Jadi 3-tiganya dapat. Dunia itu ditabung, akhirnya disedekahkan.
menikmati dunianya adalah menggunakan sebagian rezeki tadi. Misalnya kita punya uang saku, katakan sehari 10.000, kita bagi 3. Mungkin yang 8.000 itu kita berikan makanan, yang 1.000 kita tabung, yang 1.000 kita amalkan, atau yang amalnya 500, nabungnya 1.500. Yang penting 3 itu ada. Ya, 3 itu ada. Makanya ketika orang sakit itu gak punya uang, itu bingung. Coba, sehat itu biasanya dari ketenangan hati kita. Orang itu semakin tenang. Tenang itu bahagia. Seringkali saya sampaikan di mana-mana itu adalah apapun yang disentuh oleh orang yang bahagia itu berhasil. Ya. Makanya orang pemain bola itu ketika dia itu main di lapangan, bukan teknik itu yang ya oleh pelatihnya itu keluarkan teknik terbaikmu, enggak, main happy, ya, jangan terbebani, ya itu. Jadi kita harus bahagia. Apapun yang disentuh oleh orang yang bahagia itu enak. Orang masak, dia lagi bahagia, masak. Hasilnya masakannya apa? Enak. Orang baru diputus pacarnya, suruh masak. Artinya sudah nggak bahagia. Ketika disuruh goreng tahu tempe saja itu seakan-akan goreng kepala mantannya. Gosong kabeh. Ya. Ya ini loh. Nah, ketika seseorang coba, ketika kamu bayangkan, oh saya punya uang banyak, tabungan saya punya, ya, saya tabungan punya, hati kita tenang, sehat. Makanya ada sampai begini ya, orang asuransi itu, ya, orang asuransi itu ketika banyak orang sakit itu kalau sudah sakit, waduh nanti berobatnya di mana, dokter ini takut biayanya, ke rumah sakit takut. Nah, ketika dia ini sudah ada yang cover misalnya ikut asuransi atau ikutan, itu biasanya rata-rata apa? Meskipun kalau nanti saya sakit sudah ada yang mengcover, ya, dokternya ini. Akhirnya orang ini menjadi apa? Lepas. Dan itu biasanya tambah sehat, tambah kebal, ya. Makanya di sini loh, balik lagi dengan bagaimana cara mengelola rezeki yang Allah gunakan. Yang pertama itu adalah gunakan apa yang sudah diberikan oleh Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Sama, ketika orang tua kita ini ngasih kita ini ya uang saku, tujuannya apa? Untuk jajan, ya. Kalau kan nanti, nah uangnya mana? Buat jajan. Orang tuanya ya senang, ya. Nah tadi uangnya buat apa? Judi. Nah uangnya untuk apa? Ya. Untuk yang lainnya yang orang tua ini nggak senang. Uang yang sudah diberikan itu kamu gunakan, yang bikin orang tua kita itu nggak senang. Apa yang terjadi? Besok malas ngasih lagi. Ya, beda lagi. Makanya ini loh caranya mengelola rezeki. Maka sampai ada apa? Allah menyatakan la azidannakum. Allah akan menambah. Bagi siapa? Orang yang bersyukur. Itu tadi. Jadi syukur itu menggunakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pemberi tadi. Sama, ya. Kalau kamu ngasih sepeda kepada adiknya, kemudian adik ini menggunakan sesuai dengan keinginan kamu, apa? Digunakan di sekolah, digunakan main, kamu senang. Suatu saat ketika sepeda itu rusak, apa yang kamu lakukan? Tidak, no. Kamu membiayai, ya. Coba, ketika kamu belikan sepeda, adik kamu tadi menggunakan tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, dijungkir, no, ditabrak, no, dan seterusnya. Begitu rusak, apa yang kamu lakukan? Gak mau kamu memperbaiki, kamu gak mau menambah dengan kenikmatan yang lain. Allah juga sama. Begitulah cara kita mengelola rezeki yang sudah Allah berikan, baik rezeki kesehatan, rezeki uang, rezeki kesempatan, atau rezeki apapun yang sudah Allah berikan kepada kita. Tidak cukup dengan kata alhamdulillahirabbil alamin, tapi kita buktikan kepada Allah bahwa semua yang Allah berikan kepada kita itu kita gunakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, silakan. Bagaimana Islam memandang rezeki sebagai ujian dan karunia Allah Subhanahu wa taala? Islam itu memandang bahwa semua yang diberikan oleh Allah kepada kita itu kan nanti ada diminta pertanggungjawaban. Coba kita di dalam surat Al-Zalzalah insyaallah ya. Summa latus alunna yauma idin anin naim. Nanti kita akan ditanyakan
Summa latus alunna, nanti akan ditanyakan. Atus alunna itu pakai, kalau sudah pakai dhamma itu pakai tasjid itu benar-benar ditanyakan. Kamu saya kasih rezeki untuk apa saja? Saya kasih sehat, gunakan apa saja. Kasih waktu umur sekian lama itu gunakan apa saja. Saya kasih rezeki, digunakan apa saja. Dan ini yang dimintai pertanggungjawaban nanti. Maka kita harus pastikan, ya, kita harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang pasti ada itu. Maka ketika orang ini cara mendapatkannya benar, dia nggak akan takut kan. Meskipun nanti di akhir akan ditanya, dari mana uangnya? Dari ini, saya kerja dari ini. Allah memberikan. Ya, tapi ketika kita dapatkan rezeki itu dari hal yang tidak baik, ya pasti kita akan kesulitan untuk menjawabnya, karena ketakutan itu dimulai dari kesalahan. Tidak ada orang yang penakut ketika dia berada dalam kebenaran. Ya, mungkin ada lagi? Ada Pak, ini saya punya teman namanya Faris, dia itu boros Pak. Nah, gimana ini pandangan Islam soal perilaku boros itu tadi? Coba kita, Allah itu ya, dalam Islam itu ada satu apa konsep gini, khairul umur ausatuha. Setiap perkara itu yang di tengah-tengah kan ya. Tengah-tengah. Jadi apapun yang di tengah itu yang bagian enak. Orang itu kalau pelit, ya sudah, musuhnya banyak. Ya. Orang boros, temannya banyak, tapi sebentar. Karena begitu borosnya itu akan habis, teman-temannya tadi menghilang. Ya. Makanya orang-orang yang mubadir itu apa? Berlebihan. Apapun berlebihan, atau bahasa gampangnya itu kan kadang-kadang kalau berlebihan itu biasanya ketambahan an itu kan ya. Orang yang biasanya ketambahan an itu kan biasanya apa? Menjadi palsu dengan sendirinya. Ya, ada kandang itu tempatnya apa? Tempatnya hewan. Ada kandang tapi tempatnya manusia, namanya kandangan, ya. Ada manuk, ya. Itu tempatnya disangkar, tapi ada manuk ya berkeliaran, wong manukan. Nah, ketika berlebihan itu, apapun yang berlebihan itu menjadi tidak baik. Allah juga sampai di gini, ya Allah itu menegur orang yang ahli ibadah itu nggak selesai. Itu ditegur oleh Allah. Ya. Artinya apa? Kita ini hidup di dunia itu juga apa? Walatan sana si bakamina dunia. Kita hidup di dunia ya mikir dunia. Nanti akhirat. Coba kita ini wal asri itu ya. Wal asri innal insana, kita mengelola waktu saja. Rezeki yang berupa waktu itu. Waktunya kerja, waktunya sholat, waktunya istirahat. Hidup kita itu akan enjoy saja, akan nikmat saja. Yang salah itu kan kita nggak pandai mengelola itu tadi. Mengelola rezeki berupa waktu. Apalagi dengan adanya pandemi itu, malam jadi siang, siang jadi malam. Yang sampai saat ini terasa, padahal pandeminya cuma 1 atau sampai 2 tahun. Sampai saat ini tuh masih terasa betul. Di mana anak itu kalau malam nggak bisa tidur, kalau siang di sekolah itu tempatnya tidur. Karena apa? Pandeminya seperti itu dulu itu. Memaksa anak-anak itu yang nggak boleh kemana-mana. Akhirnya dia harus begadang, malam jadi siang, siangnya juga jadi malam. Dan ini dampaknya. Kalau kita sudah salah dalam mengelola, ini baru mengelola waktu, apalagi mengelola rezeki yang berupa uang atau yang lainnya. Ya, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan khususnya bagi kami pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufik wal hidayah, wabirridha wal inayah. Allahumma fiqillah wa bitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.